bumi dan isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Diceritakan ada seorang musafir datang ke istana menemui Baginda Raja. Ia mengaku memiliki sebuah teka-teki yang belum pernah bisa dipecahkan oleh siapapun. Baginda Raja yang memang menyukai permainan semacam itu tertarik dan memintanya untuk menunjukkan teka-tekinya. Apakah teka-teki itu berupa pertanyaan? Tanya Baginda Raja. Bukan, Paduka Yang Mulia, jawab sang musafir. Baiklah, coba tunjukkan kepadaku. Barangkali aku bisa menebaknya, balas Baginda Raja. Kemudian si musafir menggambar sebuah lingkaran di tanah dengan tongkatnya. Silakan Paduka, jawablah, pinta sang musafir. Apa yang harus aku jawab? Bukannya itu hanya sebuah lingkaran? Tanya Baginda Raja bingung. Jawabannya bukan dengan kata-kata Paduka, tapi Paduka harus membuat sebuah garis di dalam lingkaran itu, jelas sang musafir. Mendengar hal itu, Baginda Raja semakin bingung. Ia lalu memanggil para pejabat istana dan seluruh orang terpelajar untuk mencoba memecahkan teka-teki tersebut. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mampu menebaknya. Bahkan untuk memahami maksud daripada teka-tekinya saja mereka kebingungan. Hal ini tentu membuat Baginda Raja menjadi marah. Kalian ini kan orang pintar dan terpelajar. Kenapa tidak bisa menjawab teka-teki ini? Kalau kalian tidak bisa menjawab teka-teki orang ini, maka seluruh kekayaan kalian akan aku berikan kepadanya, ancam Baginda Raja. Seluruh pejabat istana pun gelisah. Mereka meminta waktu 24 jam untuk mencoba memahami teka-teki tersebut. Baginda Raja pun mengizinkannya. Namun setelah sehari berlalu mereka tetap belum menemukan jawabannya. Bagaimana? Apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka Yang Mulia, kami benar-benar bingung Paduka. Untuk memahaminya saja kami tidak sanggup, apalagi menjawabnya Paduka, jawab salah satu dari mereka. Tapi Paduka, kami punya satu harapan. Sebaiknya Paduka memanggil Abu Nawas. Karena kami yakin Paduka, hanya Abu Nawaslah satu-satunya orang yang bisa menjawab teka-teki yang model seperti ini Paduka. Baiklah, sekarang carilah Abu Nawas dan bawa dia ke sini, perintah Baginda Raja. Para pejabat pun segera menuju rumah Abu Nawas untuk meminta pertolongannya. Di depan Abu Nawas, mereka mengadukan masalah yang mereka hadapi. Tolonglah kami Abu Nawas. Kalau teka-teki ini tidak terjawab, seluruh harta kami akan diberikan kepada musafir itu Abu Nawas, minta mereka. Kalau aku bisa menjawabnya, apa yang akan aku dapatkan? Tanya Abu Nawas. Ya sudah, begini saja Abu Nawas. Kami akan membelikanmu seekor keledai yang bagus. Nanti kami akan mengajakmu ke pasar hewan. Dan kamu boleh memilih keledai mana saja yang kamu suka, jawab mereka. Mendengar hadiah itu, Abu Nawas pun langsung bersemangat. Kalau begitu, ayo kita ke istana sekarang juga, ajak Abu Nawas. Dan setibanya di istana, Abu Nawas pun langsung menghampiri sang musafir. Tunjukkan kepadaku teka-tekinya, aku siap menjawabnya, ucap Abu Nawas dengan mantap. Sang musafir menggambar lingkaran dengan tongkatnya di tanah dan kemudian menatap Abu Nawas. Tanpa ragu, Abu Nawas menarik sebuah garis lurus di tengah-tengah lingkaran, membelahnya menjadi dua. Kemudian sang musafir menggambar lingkaran lagi. Kali ini Abu Nawas membelahnya menjadi 4 bagian yang sama besar. Lalu Abu Nawas menunjuk satu bagian dan berkata, satu bagian ini adalah tanah dan 3 bagian lainnya adalah air. Mendengar itu si musafir tersenyum puas. Ia tahu bahwa Abu Nawas benar-benar memahami maksud daripada teka-tekinya. Ia pun memuji kecerdasan Abu Nawas di hadapan Baginda Raja dan para menteri. Namun teka-teki itu belum selesai. Si musafir lalu meletakkan punggung tangannya di lantai dengan jari-jari menghadap ke langit.
Abu Nawas membalasnya dengan gerakan sebaliknya. Ia meletakkan jari-jarinya di tanah dan punggung tangannya menghadap ke atas. Untuk kedua kalinya, sang musafir memuji Abu Nawas, lalu berkata kepada Baginda Raja, "Paduka harusnya bangga memiliki orang yang pandai seperti ini." Baginda Raja pun mengangguk meski masih bingung. "Aku sungguh tak paham maksud dari teka-teki ini, apalagi dengan jawaban yang diberikan Abu Nawas." Musafir itu pun lalu menjelaskan, "Begini, Paduka yang mulia, saat saya menggambar lingkaran, maksud saya itu adalah menunjukkan bahwa bumi itu bulat, Paduka." Abu Nawas menjawabnya dengan membelah lingkaran menjadi dua, yang berarti dia memahami maksudku dan menunjukkan arah utara dan selatan. Dan ketika saya membuat lingkaran lagi, Abu Nawas membelahnya menjadi 4 bagian dan mengatakan bahwa satu bagian adalah tanah dan 3 bagian lainnya adalah air. Dan itu memang benar adanya, Paduka. Lalu ketika saya meletakkan punggung tangan di lantai dengan jari-jari menghadap ke langit, maksud saya itu adalah sebuah pertanyaan, bagaimana tanaman bisa tumbuh? Abu Nawas selalu menjawabnya dengan gerakan sebaliknya, jari-jari ke tanah, punggung tangan di atas, yang berarti jawabannya adalah dari air hujan dan sinar matahari. Mendengar penjelasan itu, Baginda Raja pun tercengang. Seumur hidupku, baru kali ini aku mendengar teka-teki yang sangat membingungkan tapi penuh makna seperti ini. Dan hanya orang tertentu seperti Abu Nawas yang bisa memahaminya, Paduka, sambung sang musafir. Karena itu, Paduka patut berbangga hati. Karena terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas, Baginda Raja pun memberinya hadiah berupa pundi-pundi uang. Sementara para pejabat istana yang terselamatkan dari kehilangan harta kekayaan mereka memberikan Abu Nawas seekor keledai. Kisah selanjutnya. Sepandai-pandainya tupai melompat, pada akhirnya akan jatuh juga. Begitu pula dengan Abu Nawas. Secerdik-cerdiknya dia, pada akhirnya akan terkena sial juga. Kisah ini bermula saat Abu Nawas diundang ke istana oleh Baginda Raja. Rupanya Baginda Raja sudah mempersiapkan tantangan yang membuat Abu Nawas kewalahan. Karena gagal menjalankan tantangan, Abu Nawas akhirnya mendapatkan hukuman. Dan hukumannya adalah berupa 1 bulan penjara. Tapi yang membuat Baginda Raja heran, Abu Nawas malah terlihat ceria. Dan setelah diselidiki, ternyata Abu Nawas membuat lukisan wajah istrinya di tembok penjara tempat ia dihukum. Bukankah istri Abu Nawas galak? Kenapa lukisan istrinya justru membuatnya ceria? Pikir Baginda Raja. Karena penasaran, Baginda Raja pun mendatangi Abu Nawas di dalam penjara. "Weh Abu Nawas, apa yang membuatmu bahagia dan ceria di dalam penjara?" tanya Baginda Raja. "Oh ya, karena ada lukisan istri saya, Paduka," jawab Abu Nawas. "Loh, kamu ini aneh Abu Nawas. Bukankah kau bilang kau sering tidak betah di rumah gara-gara istrimu? Kau bilang istrimu galak dan suka ngomel-ngomel," kata Baginda Raja. "Justru itu, Paduka. Setiap kali saya melihat lukisan istri saya, semua permasalahan apapun menjadi tidak ada apa-apanya bila dibandingkan permasalahan dengan dia. Oleh sebab itulah saya bahagia dan ceria di dalam tembok penjara ini," celetuk Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Ia pun lalu melepaskan Abu Nawas karena telah membuatnya tertawa.
Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Dimanapun ia menemukannya, maka dia berhak mengambilnya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas merasa tubuhnya tidak enak. Angin dingin yang bertiup kencang di musim penghujan membuatnya menggigil. Perutnya terasa kembung seperti balon dan kepalanya berputar-putar seperti kincir angin. Aduh, ini pasti masuk angin, keluh Abu Nawas sambil memegangi perutnya yang terasa penuh. Di saat yang bersamaan, seorang utusan Baginda Raja datang dengan tergesa-gesa. "Tuan Abu, Baginda Raja ingin bertemu dengan Anda, segera." Dengan tubuh yang lemah dan perut yang terasa penuh seperti gentong, Abu Nawas tetap memenuhi panggilan sang raja. Sesampainya di istana, Baginda Raja Harun ar-Rasyid melihat Abu Nawas berjalan lunglai dengan wajah yang lesu. "Abu Nawas, ada apa denganmu? Biasanya kamu penuh semangat," tanya Baginda Raja dengan nada khawatir. "Ampun Paduka," jawab Abu Nawas sambil memegangi perutnya. "Hamba sedang masuk angin. Perut hamba penuh seperti gentong Paduka. Tapi demi Paduka, hamba tetap datang." Baginda Raja pun tertawa kecil. "Masuk angin? Bukankah itu masalah kecil? Kamu yang biasanya punya ide brilian, masa kalah dengan angin?" Abu Nawas pun menghela nafas panjang. "Ampun Paduka, kalau hanya angin biasa, mungkin hamba bisa mengatasinya. Tapi angin ini berbeda. Dia itu nakal Paduka, masuk ke perut hamba tanpa permisi." Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. "Baiklah, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana caramu mengusir angin dari perutmu. Pasti ada trik cerdik dari seorang Abu Nawas." Abu Nawas pun berpikir sejenak dengan wajah yang serius. "Baiklah Paduka, hamba akan melakukan ritual khusus untuk mengusir angin ini." Ia pun lalu duduk bersila di lantai, menutup matanya dan mulai menggosok-gosok perutnya sambil komat kamit seperti membaca mantra. Semua orang di ruangan itu mulai memperhatikannya dengan serius. Dan tiba-tiba, pret, suara keras terdengar dari arah Abu Nawas. Ruangan istana seketika hening. Abu Nawas membuka matanya dengan penuh kemenangan. "Paduka, angin sudah keluar. Hamba berhasil Paduka." Suasana yang awalnya tegang langsung pecah dengan gelak tawa. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun tertawa terbahak-bahak hingga air matanya keluar. "Abu Nawas, kamu memang tidak pernah gagal membuatku terhibur. Bahkan masuk angin pun bisa jadi bahan lelucon." Abu Nawas pun hanya tersenyum malu-malu. "Ampun Paduka, hamba hanya melakukan yang terbaik agar angin ini tidak mengganggu Paduka." Dan sejak saat itu, cerita tentang ritual pengusiran angin dari Abu Nawas menjadi bahan candaan di seluruh Baghdad. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah, Baginda Raja Harun ar-Rasyid duduk di balkon istananya sambil memandangi taman yang indah. Meski dikelilingi oleh keindahan, pikirannya terusik oleh sebuah pertanyaan yang tiba-tiba muncul saat ia sedang menghitung jumlah bunga di taman. Bagaimana manusia bisa menemukan angka ya? Gumam Baginda Raja. Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya hingga akhirnya ia pun memanggil seluruh penasihat istana. "Hei penasihatku, siapa di antara kalian yang tahu bagaimana manusia pertama kali menemukan angka?
Jika ada yang bisa menjelaskannya dengan masuk akal, akan aku beri hadiah berupa emas dan permata. Para penasehat pun saling pandang. Mereka mencoba menjelaskan dengan berbagai teori yang terdengar sangat rumit. Paduka, angka berasal dari bintang-bintang yang jauh di langit, Paduka, ujar penasehat pertama. Oh tidak, Paduka, angka itu ditemukan oleh dewa-dewa kuno, sahut penasehat kedua. Paduka, angka itu sebenarnya adalah sihir, tambah penasehat ketiga sambil berbisik takut-takut. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid mendengarkan semuanya, namun semakin mendengarkan ia pun semakin bingung. Akhirnya ia mengangkat tangan dan menghentikan mereka. Cukup, kalian tidak ada yang bisa menjawabnya dengan jelas. Panggil Abu Nawas sekarang juga. Aku yakin dia punya jawabannya. Tak lama kemudian Abu Nawas pun datang ke istana. Ia mengenakan jubah lusuh seperti biasa. Paduka yang mulia, kata Abu Nawas sambil membungkuk. Apa gerangan yang membuat Paduka memanggil hamba di pagi yang cerah ini? Baginda Raja memandang Abu Nawas dengan serius. Begini Abu Nawas, aku punya pertanyaan besar. Bagaimana manusia pertama kali menemukan angka? Abu Nawas pun mengangguk dengan penuh percaya diri. Paduka memanggil hamba jauh-jauh ke sini hanya untuk menanyakan hal sepele itu, Paduka. Ya jawabannya karena manusia itu pemalas, Paduka. Seisi ruangan yang tadinya riuh dengan pendapatnya masing-masing seketika menjadi hening mendengar jawaban Abu Nawas. Salah satu penasehat istana merasa tidak terima dengan jawaban Abu Nawas. Ia pun bertanya, kamu jangan mengada-ngada, Abu Nawas. Bagaimana ceritanya angka muncul dari kemalasan manusia? Abu Nawas pun tersenyum santai, kemudian meminta secari kertas dan pena kepada pelayan istana. Sambil memberikan kertas pena tersebut kepada penasehat istana, Abu Nawas menghela nafas dan berkata, begini saja Tuan, sekarang coba Tuan tuliskan ada berapa semua jari tangan saya. Penasehat istana yang mendapat tugas enteng itu langsung menuliskan angka 10, yaitu angka 1 dan 0. Melihat hal itu Abu Nawas pun langsung berceletuk. Anda memang pemalas Tuan. Bagaimana bisa jariku yang sebanyak ini hanya ditulis dengan 2 coretan saja? Kenapa tidak 10 coretan, Tuan? Sang penasehat itu pun terbengong dan tersipu malu dengan penjelasan Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menambahkan, itu baru jari saya, Tuan. Coba Tuan tuliskan berapa jumlah jari semua prajurit istana. Ya, begitulah Paduka. Terkadang kemalasan manusia menjadi sebuah sumber kemudahan bagi kita. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun tertawa puas. Jawabanmu memang masuk akal, Abu Nawas. Sebagai hadiah, Baginda Raja memberikan Abu Nawas seekor unta. Namun Abu Nawas malah berkata, Paduka, saya lebih suka angka daripada unta. Bolehkah saya meminta hadiah emas sebanyak 10 keping saja? Baginda Raja pun tertawa. Baiklah, kamu memang benar-benar cerdik, Abu Nawas. Ambil hadiahmu. Abu Nawas pun pulang dengan emas di kantongnya sambil berkata pada diri sendiri, angka memang ditemukan untuk membuat hidup lebih mudah, termasuk untuk menghitung hadiahku. Kisah selanjutnya. Sudah seminggu Abu Nawas pusing gara-gara perseteruan kepala distrik Karada dengan imam masjid setempat. Rais Al-Dairah Ismail Ar-Barmasi Al-Baghdadi, penguasa distrik Karada di bagian Baghdad Selatan, membuat aturan semua masjid di daerah kekuasaannya hanya boleh menyalakan pengeras suara maksimal 30 menit. Dia berdalih bahwa selain suara azan yang merdu dan syahdu, suara-suara lain hanya membuat bising dan mengganggu masyarakat. Apalagi jika pengeras suara diaktifkan sejak pukul 3 dini hari, padahal subuh baru tiba pukul 5. Rais Ismail Ar-Barmasi sebenarnya hanya ingin bersikap bijak dan menampilkan Islam dengan penuh kesejukan.
Meski Muslim adalah mayoritas, banyak juga penganut Kristen, Sabi'in, Yahudi, terutama Majusi tinggal di Karada. Bayangkan, jika orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kewajiban sholat subuh ini harus terganggu. Kita sering bilang, Islam adalah rahmatan lil alamin, agama yang penuh kasih sayang kepada seluruh makhluk. Tapi bagaimana mau disebut rahmatan lil alamin jika menara-menara masjid menebarkan suara bising selain azan? Suara azan itu sudah kencang 5 kali sehari setiap pagi buta sampai pagi buta lagi. Suara azan itu bagus dan memang harus terus kita kumandangkan. Tapi bagaimana dengan suara-suara di luar azan itu? Tanya Ismail dengan bijak. Namun, tidak semua masyarakat menerima argumentasi Ismail. Syekh Yunus, imam masjid terbesar di Karada, menolak keras. Syekh Yunus berdalih bahwa menggunakan pengeras suara adalah bagian dari agama, dan karena itu penggunaannya tidak boleh dibatasi. Dia tidak peduli saat diberitahu bahwa pengeras suara itu adalah bid'ah, bahwa di zaman Nabi tidak pernah menggunakan pengeras suara. Dia tidak peduli apakah suara bising dari menara masjid mengganggu tidur masyarakat non-muslim atau tidak. Pokoknya dia yakin semakin keras suara dakwah di menara, semakin kencang dia terbang ke surga. Sebenarnya tak hanya non-muslim yang terganggu, kaum muslim di Karada juga banyak yang terganggu. Maklum, sejak pukul 3 pagi, suara Syekh Yunus sudah mengudara. Padahal ya suaranya tidak terlalu merdu juga. Ya hanya saja karena tubuh Syekh Yunus tinggi besar. Lagi pula dia selalu berteriak-teriak setiap kali diajak berdiskusi. Penduduk Karada lebih memilih untuk diam. Untuk membuat suasana Baghdad kondusif, Baginda Raja seperti biasa memerintahkan Abu Nawas untuk mengatasi kemelut ini. Ia tak mau kemelut itu menular ke distrik lain dan politik Baghdad menjadi riuh. Tugas inilah yang membuat Abu Nawas awalnya pusing. Tapi bukan Abu Nawas jika tak bisa mengatasi persoalan ini. Diam-diam sejak 5 hari lalu ia mulai sholat berjamaah di masjid pimpinan Syekh Yunus. Semua gerak-gerik imam masjid itu diperhatikannya. Abu Nawas yang cerdik ini mengikuti setiap aktivitas Syekh Yunus layaknya seorang intelijen profesional. Syekh Yunus tentu saja tidak tahu kalau dirinya sedang diawasi. Setelah jamaah bubar, Syekh Yunus tidak langsung pulang. Ia mendekati anjing hitam di halaman masjid sambil berteriak, "Woi, anjing siapa ini?" Abu Nawas yang memang menunggu momen ini buru-buru menghampiri sang imam sambil pura-pura terkejut. "Oh maaf wahai tuan imam, itu anjing saya." "Kamu bawa anjing ke masjid? Kamu gak tahu bahwa hewan ini najis? Islam melarang pemeluknya memelihara anjing. Barang siapa yang memelihara anjing, dia akan dikutuk malaikat." "Sabar Pak Haji," jawab Abu Nawas dengan lemah lembut. "Tapi kalau membawa anjing dikutuk malaikat, berarti pemuda Ashabul Kahfi juga dikutuk malaikat. Kan mereka membawa anjing, tapi masuk surga?" Syekh Yunus terdiam. Dia baru tersadar bahwa Al-Quran mengabadikan kisah pemuda saleh Ashabul Kahfi yang tidur di gua bersama anjing, bukan dengan kucing, apalagi kambing. "Tuan Imam, ini itu bukan anjing sembarangan," lanjut Abu Nawas yang merasa sudah di atas angin. "Anjing ini keturunan langsung dari anjing yang tidur bersama Ashabul Kahfi. Di antara anjing-anjing yang lain, ini yang paling rajin beribadah dan bertasbih kepada Allah." "Ah, kamu sudah gila ya? Mana ada anjing beribadah kepada Allah?" tanya imam masjid sedikit emosi. Abu Nawas buru-buru membacakan dalilnya dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 44. Bahwa semua penghuni langit dan bumi, tentu termasuk anjing, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja umat manusia tidak mengerti tasbih mereka. Tak lama anjing di depan mereka menggonggong, lalu Abu Nawas mendekatkan kupingnya ke arah anjing itu. "Anjing ini kirim salam kepada Pak Haji," kata Abu Nawas menirukan bisikan anjing di sampingnya. "Tapi dia juga kirim salam kepada perempuan yang Pak Haji ajak jalan-jalan ke pasar 3 hari lalu." Syekh Yunus tentu saja terkejut. Dari mana anjing itu tahu 3 hari lalu dia mengajak jalan seorang perempuan ke pasar? Abu Nawas paham lelaki di depannya terkejut bukan main, tapi dia pura-pura santai.
Tentu saja Abu Nawas tahu sang imam pergi ke pasar bersama perempuan 3 hari lalu, karena kan memang dia menyelidiki gerak-gerik Syekh Yunus dalam 5 hari terakhir ini. Gila, dari mana anjing itu tahu? Tapi begini, kamu harus percaya sama saya. Saya sama sekali nggak melakukan perbuatan tercela dengan perempuan itu. Dia itu hanya saya rayu agar mau menikah dengan keponakanku yang berdagang di pasar, kata Syekh Yunus menjelaskan. Tak lama anjing itu kembali menggonggong. Lagi-lagi Abu Nawas berpura-pura mendengarkan bisikan si anjing. Kata anjing ini sih, sebaiknya kursi dan meja yang Pak Imam beli di pasar 2 hari lalu ditaruh di rumah saja. Jangan dititip di masjid. Haram. Itu sama saja korupsi rumah Allah, kata Abu Nawas. Lagi-lagi Syekh Yunus terkejut. Gila, dari mana anjing ini tahu kalau aku baru saja beli perabot rumah dan aku titipkan di masjid? Gumam Syekh Yunus dalam hati sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Abu Nawas hampir tertawa, tapi dia cepat buang muka. 2 hari lalu, dia memang tahu sang imam membeli barang, lalu menitipkannya di masjid untuk sementara waktu. Anjing itu kembali menggonggong. Abu Nawas mulai menguping lagi. Sang imam mulai gemetar lagi. Rahasia apa lagi yang mau diungkapkan oleh si anjing ini? Pikir imam masjid itu. Pak Haji, mohon maaf. Barusan anjing sakti ini berbisik bahwa besok subuh, jika Pak Haji menggunakan pengeluaran suara seperti biasa, alat itu hanya akan mengeluarkan suara anjing. Nah, sebaiknya Pak Haji hati-hati. Nanti masyarakat menduga kalau Pak Haji itu main-main dengan agama, kata Abu Nawas sambil melepas rantai anjing itu lalu pergi. Syekh Yunus dia mematung, pikirannya berkecamuk. Bagaimana mungkin seekor anjing bisa menebak masa lalu dan masa depannya? Ini gawat, pikirnya. Saat asar tiba, dia mulai ragu menggunakan pengeras suara. Berkali-kali dia mencobanya terlebih dahulu untuk memastikan bukan suara anjing yang keluar. Saat maghrib tiba, kegelisahannya pada pengeras suara bertambah. Bahkan dia hampir saja tidak berani menggunakan pengeras suara saat azan Isya. Usai sholat Isya berjamaah, sang imam tidak bisa tidur. Dia bengong di masjid. Ketika jam menunjukkan pukul 3 dini hari, tidak seperti biasanya, ia tak berani beranjak ke mihrab. Syekh Yunus tak bisa membayangkan. Satu distrik karada geger jika dari menara masjidnya terdengar suara anjing menggonggong. Ketika subuh tiba, sang imam benar-benar tak berani menyentuh pengeras suara itu. Dia lalu azan sekencang-kencangnya tanpa pengeras suara. Masyarakat yang biasanya tiba di masjid agak terlambat karena dimanja oleh pengeras suara malah datang lebih awal. Mereka ingin tahu mengapa suara menggelegar Syekh Yunus pagi itu tak terdengar di menara masjid. Apakah pengeras suaranya rusak atau sang imam masjid sedang sakit? Lebih herannya lagi saat mereka melihat Syekh Yunus azan tanpa pengeras suara. Usai sholat, jamaah mengerumuni sang imam yang bingung apa yang harus dia jawab. Jika dikatakan pengeras suaranya rusak, jamaah akan tahu kalau ia berbohong. Tapi jika dikatakan dia sengaja tak menggunakan pengeras suara karena khawatir hanya suara anjing yang keluar, dia bisa dianggap gila. Abu Nawas ngakak sendiri di belakang jamaah. Tapi dia tak tega mempermainkan sang imam. Wahai Syekh Yunus, perhatikan baik-baik ya. Jelas Abu Nawas dengan nada bijak. Siapa bilang menggunakan pengeras suara itu adalah bagian dari agama? Buktinya tanpa pengeras suara, jamaah malah datang lebih awal. Bahkan sholat berlangsung dengan hikmat. Suara Pak Imam malah terdengar asli dan berwibawa. Syekh Yunus menyimak dan para jamaah pun terdiam. Sholat kita pagi ini membuktikan betapa Islam adalah rahmatan lil alamin. Orang-orang di luar Islam tidak terganggu seperti biasanya. Dan kita datang ke masjid lebih awal karena iman yang kuat dalam diri kita masing-masing. Kita semua tetap bisa bangun dan pergi ke masjid tanpa pengeras suara sekalipun. Lanjut Abu Nawas. Sebelum pergi, Abu Nawas menyampaikan salam dari anjing untuk Syekh Yunus. Pak Haji, dapat salam dari anjing. Katanya besok pagi silahkan pakai lagi pengeras suara itu. Tapi hanya untuk azan dan sholat. Selebihnya hati-hati deh Pak Haji, kata Abu Nawas hampir ngakak.
Kisah selanjutnya. Alkisah, di sebuah kerajaan, Baginda Raja memiliki 10 ekor anjing ganas yang digunakan untuk menghukum para menteri yang berbuat kesalahan. Aturan itu memang terdengar menyeramkan, tetapi dengan cara tersebut para menteri tidak ada yang berani korupsi. Seiring berjalannya waktu, kerajaan yang dipimpin Baginda Raja menjadi bersih dari menteri nakal. Namun masalah baru muncul, jumlah menteri istana semakin berkurang. Tidak ada yang mau menjadi menteri karena takut diterkam anjing ganas. Akhirnya Baginda Raja membuka kesempatan kepada rakyatnya untuk mendaftar sebagai menteri istana. Syaratnya cuma satu, harus jujur dan adil. Jika berani berbuat nakal atau menentang perintah, siap-siap diterkam anjing ganas. Tentu saja tidak ada satupun warga yang mau mengambil resiko tersebut. Semua lebih memilih hidup damai sebagai rakyat biasa. Karena bingung tidak punya menteri, Baginda Raja pun akhirnya menunjuk Abu Nawas. Ampun Paduka Yang Mulia, bukankah sejak dulu sudah jelas bahwa saya tidak mau menjadi pejabat istana? Protes Abu Nawas. Baginda Raja pun mengerutkan kening. Oh, berarti kamu menentang perintahku Abu Nawas. Terpaksa aku akan menghukummu, bentak Baginda Raja. Dia pun memerintahkan para pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Ikat dia, lepaskan anjing-anjing ganas itu. Abu Nawas pun terkejut dan gemetaran. Ampun Paduka Yang Mulia, tolong jangan lakukan itu Paduka, pintanya. Baginda Raja pun menatapnya tajam. Baiklah, aku beri kamu satu kesempatan lagi. Jadi menteri atau dimangsa anjing ganas. Abu Nawas pun terdiam, bingung harus memilih yang mana. Setelah berpikir sejenak, dia pun berkata, Paduka Yang Mulia, beri saya waktu 10 hari untuk memikirkannya Paduka. Baginda Raja pun setuju. Baiklah, aku beri kamu waktu 10 hari. Dan selama 10 hari itu, Abu Nawas pun mendatangi penjaga anjing-anjing ganas tersebut. Kawan, biarkan aku yang menggantikan pekerjaanmu. Aku akan merawat mereka dengan baik kawan, pinta Abu Nawas. Si penjaga awalnya heran, tetapi akhirnya pun setuju. Dan sejak saat itu, Abu Nawas pun merawat anjing-anjing tersebut dengan sepenuh hati. Dia memandikan, memberi makan, dan bahkan mengelus-elus mereka seperti sahabat karib. Hari ke-10 pun tiba. Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Apa keputusanmu? Tanya Baginda Raja. Paduka Yang Mulia, saya tetap tidak mau menjadi menteri. Jadi saya memilih untuk dihukum saja Paduka, jawab Abu Nawas santai. Oh, baiklah, hari ini juga kamu akan dihukum, tegas Baginda Raja. Abu Nawas pun diikat di sebuah tiang besar. Lepaskan anjing-anjing ganas itu, perintah Baginda Raja. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Alih-alih menyerang Abu Nawas, anjing-anjing itu justru duduk tenang di sampingnya. Bahkan ada yang menjilat tangan Abu Nawas dengan manja. Apa-apaan ini? Ada apa dengan anjing-anjingku? Teriak Baginda Raja heran. Abu Nawas pun hanya tersenyum tipis. Paduka Yang Mulia, saya hanya merawat mereka selama 10 hari Paduka. Tetapi mereka tidak pernah melupakan kebaikanku. Sedangkan saya telah melayani Anda selama 20 tahun. Dan Anda melupakannya hanya karena satu kesalahan. Baginda Raja pun terdiam. Kata-kata Abu Nawas pun menusuk hatinya. Dia sadar akan kesalahannya. Dengan penuh penyesalan, Baginda Raja pun berkata, Kamu benar Abu Nawas. Mulai sekarang aku tidak akan menggunakan anjing-anjing ganas lagi. Bukannya tidak menggunakan hewan buas untuk menghukum para menterinya, Baginda Raja malah mengganti anjing-anjingnya dengan 10 ekor buaya. Melihat hal itu, Abu Nawas pun langsung jatuh pingsan. Kisah selanjutnya.
Meskipun sudah diperingatkan berkali-kali oleh Abu Nawas, Abu Jahil masih saja tidak menghilangkan kebiasaan buruknya. Kebiasaan buruknya tersebut adalah minum minuman arak. Menurut anggapan Abu Jahil, minum minuman arak tak ubahnya seperti makan buah anggur. Tak perlu disalahkan, apalagi dihukumi haram, sebab minuman arak terbuat dari buah anggur. Suatu hari ketika Abu Nawas hendak ke masjid, ia kembali mendapati Abu Jahil sedang mabuk-mabukan di pinggir jalan. Kebetulan saat itu melintas para prajurit istana yang tengah berpatroli. Mereka pun segera menangkap Abu Jahil dan membawanya ke istana untuk mendapatkan hukuman. "Kamu tidak ada kapok-kapoknya, Abu Jahil. Selalu saja bikin kesalahan yang sama," tegur Baginda Raja. "Memangnya ada yang salah dengan perbuatan saya, Paduka?" protes Abu Jahil. "Mabuk minuman keras di pinggir jalan, kamu masih bilang tidak salah. Secara hukum agama saja sudah diharamkan, masih saja mengaku tidak salah," hardik Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, sebelumnya izinkanlah saya membela diri," pinta Abu Jahil. "Baiklah, apa pembelaanmu?" kata Baginda Raja. "Saya akan membuktikan kalau minuman arak itu halal, Paduka. Dan Paduka tentunya sudah tahu pembuatan minuman arak itu dari buah anggur yang dicampur air yang dikeringkan di bawah sinar matahari. Sekarang saya mau bertanya, Paduka, apakah haram memakan buah anggur?" tanya Abu Jahil. "Tidak, makan buah anggur tidak haram," jawab Baginda Raja. "Dan apakah haram jika setelah makan anggur kemudian minum air?" tanya Abu Jahil. "Itu juga tidak haram," jawab Baginda Raja. "Terus bagaimana Paduka? Apakah jadi masalah jika setelah saya makan anggur dan minum air lalu saya duduk di bawah sinar matahari?" tanya Abu Jahil. "Itu juga nggak ada masalah," jawab Baginda Raja. "Nah, kalau begitu, ketika adonan buah anggur dan air dijemur di bawah terik matahari, bagaimana ini bisa menjadi haram, Paduka? Padahal kan tidak ada bedanya dengan yang saya tadi katakan," tutur Abu Jahil. Mendengar hal itu, Baginda Raja hanya terdiam. Ia bingung harus berkata apa. "Iya, tapi kan dalam ajaran agama kita mengharamkan minuman keras," ujar Baginda Raja. "Jangan selalu bicara soal hukum agama, Paduka. Untuk masalah sepele seperti ini, kita pakai logika saja," balas Abu Jahil. Untuk kedua kalinya, Baginda Raja tak bisa berkutik. Kemudian terlintas di benaknya untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas. "Baiklah Abu Jahil, sebelum aku memutuskan kamu salah atau tidak, aku akan panggil Abu Nawas kemari," kata Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana diperintahkan Baginda Raja untuk menjemput Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada apa, Paduka? Kenapa Paduka terlihat kebingungan?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun lalu memberitahu tentang masalah yang sedang dihadapinya. "Oh, itu sih gampang, Paduka," sahut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menghampiri Abu Jahil dan meminta dia untuk mengulangi pertanyaannya. Dengan penuh percaya diri, Abu Jahil pun lalu bertanya, "Begini Abu Nawas, tentu kamu sudah tahu kan, minuman arak itu terbuat dari buah anggur yang dicampur air, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah haram saya memakan buah anggur?" tanya Abu Jahil. "Tidak haram, Abu Jahil," jawab Abu Nawas. "Terus apakah haram jika setelah saya makan anggur kemudian minum air?" tanya Abu Jahil kembali. "Itu juga tidak haram," jawab Abu Nawas. "Nah, bagaimana jika setelah saya makan anggur dan minum air, lalu saya duduk di bawah sinar matahari?" tanya Abu Jahil lagi. "Ya, nggak ada masalah," jawab Abu Nawas. Bila demikian, ketika adonan buah anggur dan air dijemur di bawah terik matahari, bagaimana ini bisa menjadi haram? Padahal kan tidak ada bedanya dengan yang saya tadi katakan, ujar Abu Jahil. "Wahai Abu Jahil, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku akan bertanya terlebih dahulu. Jika segenggam tanah aku lemparkan di rambut kepalamu, apakah itu berbahaya?"
Tanya Abu Nawas. Ya tentu nggak bahaya lah, jawab Abu Jahil. Lalu kalau tanah yang ada di rambutmu aku siram dengan air, apakah sakit? Tanya Abu Nawas lagi. Sakit? Ya enggak lah Abu Nawas, jawab Abu Jahil. Nah, setelah apa yang menimpamu, kemudian kamu berjemur di bawah sinar matahari, apakah itu juga akan membuatmu sakit? Tanya Abu Nawas. Ya enggak lah, enggak sakit, jawab Abu Jahil. Nah, sekarang begini Abu Jahil. Jika aku mengolah segenggam tanah, dicampur air, lalu aku jemur di bawah sinar matahari hingga menjadi batu bata, kemudian aku lemparkan ke kepalamu, apakah akan terasa sakit? Tanya Abu Nawas. Ya pasti sakit lah Abu Nawas, bisa-bisa kepalaku bocor berdarah, jawab Abu Jahil. Nah itu, jadi kesimpulannya adalah adonan tanah dan air yang menjadi batu bata bisa melukai manusia. Demikian pula dengan adonan buah anggur dan air yang kemudian menjadi minuman keras. Itu bisa menjadikan banyak masalah dan adalah wajib menghukum peminumnya, terang Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Abu Jahil pun tak mampu mendebatnya. Sementara Baginda Raja memuji kecerdasan Abu Nawas. Bagaimana Abu Jahil? Apakah masih mau mengelak? Tanya Baginda Raja. Abu Jahil pun hanya bisa terdiam. Ia akhirnya dimasukkan ke dalam penjara untuk menjalani hukumannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas dan beberapa sastrawan membuat syair yang isinya mengkritik kebijakan istana. Sontak hal ini membuat Baginda Raja murka. Ia pun lalu memerintahkan beberapa prajurit untuk menangkap mereka. Ketika Abu Nawas dan kawan-kawannya sudah dibawa ke istana, mereka lalu dihadapkan kepada Baginda Raja. Abu Nawas, apa sih maksudmu? Dan kawan-kawanmu membuat syair mengkritik pemerintah, bentak Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu memberikan penjelasan bahwa perbuatannya semata-mata agar Baginda Raja bisa mengetahui kondisi rakyatnya. Begitu mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tersadar. Tapi ya ia tak mungkin melepaskan Abu Nawas dan kawan-kawannya begitu saja, apalagi sampai meminta maaf. Akhirnya Baginda Raja terlintas sebuah ide untuk menutupi kesalahannya. Baiklah, untuk kali ini kalian kuampuni dan akan aku bebaskan. Tapi ada syaratnya, tutur Baginda Raja. Wah, apa syaratnya Paduka? Tanya Abu Nawas. Syaratnya aku akan memberi kalian 3 pertanyaan dan kalian harus menjawabnya dengan benar, terang Baginda Raja. Kemudian satu persatu dari mereka dipanggil ke depan untuk menjawab pertanyaan. Dan akan tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjawabnya dengan benar. Akhirnya tibalah giliran Abu Nawas. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah siap? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap Paduka, jawab Abu Nawas. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa yang paling cepat di dunia ini? Tanya Baginda Raja. Tanpa perlu waktu lama, Abu Nawas pun langsung menjawab. Paduka, yang paling cepat di dunia ini adalah pikiran manusia, jawab Abu Nawas. Coba sebutkan alasannya, pinta Baginda Raja. Begini Paduka, sebab jangankan bintang yang jauh di langit, akhirat saja yang jaraknya belum ada yang tahu, pikiran manusia sudah sampai ke situ, jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja mengangguk-ngangguk sebagai tanda setuju. Oke, sekarang pertanyaan kedua Abu Nawas. Apa yang paling panjang di dunia? Abu Nawas tersenyum dan menjawab. Paduka, yang paling panjang di dunia ini adalah pikiran manusia. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas. Ya. Sekarang pertanyaan terakhir. Apa yang paling berat di dunia? Tanya Baginda Raja.
Oh, itu ya gampang sekali Paduka. Yang paling berat di dunia ini adalah Paduka memberikan pertanyaan-pertanyaan ini tanpa adanya hadiah uang sebesar pun. Dan sontak Baginda Raja pun tertawa, disusul oleh orang-orang yang ada di situ. Karena telah berhasil menghibur Baginda Raja, Abu Nawas dan kawan-kawannya diberi hadiah sejumlah uang. Akan tetapi sebelum Abu Nawas beranjak pergi, ia berkata kepada Baginda Raja, "Paduka, saya juga punya tebakan untuk Paduka," celetuk Abu Nawas. "Oh ya, apa tebakannya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Tebakannya sederhana sih Paduka. Tapi sebelum saya memberitahu, kita buat perjanjian dulu. Bagaimana Paduka?" ujar Abu Nawas. "Oke, apa perjanjiannya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Kalau Paduka bisa menebaknya dengan tepat, kami akan mengembalikan semua hadiah yang telah Paduka berikan. Tapi Paduka, kalau jawaban Paduka salah, Paduka harus menambahkan hadiah untuk kami," tutur Abu Nawas. Oke, baiklah. Saya setuju Abu Nawas," sahut Baginda Raja. Maka Abu Nawas mulai memberikan pertanyaan. "Paduka, apa yang bisa berjalan tanpa kaki?" tanya Abu Nawas. "Itu sih mudah Abu Nawas. Jawabannya adalah ular," kata Baginda Raja. "Wah, salah Paduka. Ular itu merayap, bukan berjalan," sanggah Abu Nawas. Bagaimana kalau angin? Bukankah angin bisa berjalan dan dia juga tidak punya kaki?" ujar Baginda Raja. "Itu juga salah Paduka. Angin itu kan terbang, bukan berjalan," jawab Abu Nawas. Sesaat Baginda Raja terdiam. Ia terus memikirkan mencari jawaban yang tepat. Tapi telah lama berpikir, Baginda Raja pun tak juga menemukan jawaban. Ia pun akhirnya menyerah. "Aku tidak tahu jawabannya Abu Nawas." "Apa jawabannya?" tanya Baginda Raja penasaran. "Jawabannya adalah kaki yang kita gunakan untuk berjalan Paduka. Coba Paduka perhatikan, apakah kaki kita punya kaki?" jawab Abu Nawas. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," pikir Baginda Raja dalam hati. Dan sesuai perjanjian, Baginda Raja menambahkan hadiah untuk Abu Nawas dan kawan-kawannya. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, saat di tengah keramaian pasar, tiba-tiba ada dua orang pedagang terlibat pertikaian. Karena keduanya tidak ada yang mengalah, akhirnya terjadilah aksi kekerasan. Orang-orang yang ada di pasar segera melerai dan berusaha mendamaikannya. Kebetulan saat itu Abu Nawas sedang berada di pasar. Melihat ada keributan, ia pun segera menghampirinya. "Ada apa ini? Apa yang terjadi?" tanya Abu Nawas. "Dua orang ini terlibat cekcok Tuan Abu," jawab salah satu warga. "Begini saja, kita selesaikan masalah ini di rumahku," kata Abu Nawas menyarankan. Maka para warga membawa kedua orang tersebut ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, Abu Nawas lalu menanyai satu persatu kedua orang yang sedang berseteru tersebut. "Katakan, apa masalahnya?" tanya Abu Nawas kepada orang pertama. "Awalnya kami hanya cekcok Tuan Abu, tapi orang ini malah menggigit telingaku," jawabnya sambil menunjuk telinganya yang berdarah. "Saya menuntut kisos Tuan Abu, atau ganti rugi dengan membayarku 10 dinar, kata orang pertama melanjutkan. Namun pengaduan tersebut dibantah oleh orang kedua. "Itu fitnah Tuan Abu. Saya sama sekali tidak menggigitnya. Dia menggigitnya sendiri," protes orang kedua. "Apakah masing-masing kalian punya saksi untuk membenarkan pendapat kalian? Atau barangkali di antara para warga ada yang melihat kejadiannya?" tanya Abu Nawas kembali. Kedua orang tersebut hanya terdiam. Begitu juga dengan para warga, karena waktu itu kejadiannya begitu cepat, sehingga tidak ada orang yang sempat melihatnya. Abu Nawas terpaksa menunda kasus tersebut untuk beberapa saat.
saya akan memutuskan siapa di antara kalian berdua yang salah. Tapi sebelumnya saya minta waktu sebentar, ucap Abu Nawas. Abu Nawas kemudian memasuki kamarnya. Di sana, ia menghabiskan waktu setengah jam hanya untuk berusaha menggigit telinganya sendiri. Abu Nawas berusaha mati-matian melakukannya, yang justru membuat dirinya jatuh terpelanting ke tanah. Akibatnya, keningnya lecet dan berdarah. Ia pun merasa kesal dan emosi. Tidak lama setelah itu, Abu Nawas kembali menemui kedua orang yang bertikai. Coba periksa orang yang telinganya digigit. Apakah keningnya lecet dan berdarah atau tidak? Kalau keningnya lecet, berarti dia melakukannya sendiri. Tapi kalau tidak, berarti orang satunya yang melakukan. Dan orang yang digigit harus mendapat ganti rugi 10 dinar dan kasus ditutup. Perintah Abu Nawas. Salah satu warga berkata, "Tuan Abu, ini kan perkara mudah. Tapi kenapa Anda lama memutuskannya? Pakai acara masuk kamar segala. Padahal suatu hal yang mustahil bila seseorang bisa menggigit telinganya sendiri." Tapi dengan santainya, Abu Nawas menjawab, "Karena aku ingin membuktikannya, dan ternyata memang tidak mudah sampai aku terjatuh hingga keningku lecet dan berdarah." Orang-orang yang hadir hanya bisa geleng-geleng kepala mendengarnya. Dan setelah kasus ditutup, mereka pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Abu Nawas adalah seorang penyair yang sangat cerdik dan pintar. Namun selain sebagai penyair, Abu Nawas juga dikenal sebagai mubalik di desa tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, suatu ketika Abu Nawas diminta untuk menjadi imam ketika hendak sholat Jumat. Selain itu, pada waktu tersebut Abu Nawas juga diminta untuk mengisi khutbah Jumat untuk memberikan ceramah keagamaan. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Abu Nawas pun mulai melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Ketika sampai di masjid, tidak lama kemudian terdengar suara azan. Dan tak lama berselang, datanglah masyarakat yang beragama Muslim dengan sangat ramai. Karena yang menjadi khatib kali ini adalah Abu Nawas, maka banyak sekali masyarakat Muslim yang datang ke masjid. Sebab dalam setiap ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Abu Nawas sangat relevan terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Akhirnya waktu yang ditunggu para jamaah pun tiba. Abu Nawas naik ke mimbar dan segera memulai khutbahnya. Khutbah tersebut dimulai dengan salam dan berlanjut pada materi yang akan disampaikan oleh Abu Nawas. Namun pada saat berkhutbah, Abu Nawas melihat para jamaahnya yang mengantuk, bahkan sampai tertidur. Melihat hal itu kemudian Abu Nawas berteriak, "Api, api, api!" dengan sangat keras. Hal tersebut sontak membuat para jamaah sangat terkejut dan berdiri mencari keberadaan api tersebut. Bahkan ada juga jamaah yang hanya saling pandang satu sama lain. Kemudian ada salah seorang jamaah yang menanyakan di mana apinya kepada Abu Nawas. Walau ada jamaah yang bertanya demikian, tapi Abu Nawas tetap melanjutkan khutbahnya. Kemudian keluarlah perkataan dari Abu Nawas, "Jika ada api yang dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah." Maksud dari teriakan api-api dari Abu Nawas adalah api neraka tersebut. Barang siapa yang lalai dalam beribadah, maka ia akan merasakan panasnya api neraka. Usai melakukan ceramah tentang api neraka, kemudian Abu Nawas menutup khutbahnya dengan lantunan doa-doa. Setelah itu, Abu Nawas memimpin sholat Jumat dengan khusyuk yang diikuti oleh para jemaah. Ketika sholat, para jemaah masih teringat dan terngiang-ngiang dengan api neraka yang dikatakan oleh Abu Nawas dalam khutbahnya. Walau awalnya terkesan gagal dalam memberikan ceramah keagamaan karena banyak yang mengantuk dan tertidur,
Namun sesungguhnya Abu Nawas berhasil membuat para jemaah untuk selalu rajin beribadah. Sebab para jemaah selalu ingat dengan khutbah Abu Nawas, di mana saat itu ia mengatakan bahwa mereka yang malas beribadah akan merasakan panasnya api neraka. Kisah selanjutnya. Memiliki istri adalah ujian. Jika istri kita cantik, maka letak ujiannya ada pada bagaimana menasehatinya agar senantiasa menjaga kecantikan itu dari fitnah. Dan jika tak bisa disebut cantik, maka tugas seorang suami adalah menasehatinya agar senantiasa bersabar dan mencintainya dengan tulus. Bahwa Allah Ta'ala tak melihat fisik, melainkan apa yang ada di dalam hati. Abu Nawas memiliki istri yang amat cantik. Ia adalah kembang desa. Karenanya berhasil mempersuntingnya adalah karunia sekaligus ujian. Karunia sebab tak semua lelaki sekelasnya mendapatkan istri secantik itu. Dan ujian sebab ia harus menghadapi makar dan godaan laki-laki mata keranjang di kampungnya. Dan benar saja, setelah menikah dengan Abu Nawas beberapa bulan, istrinya pulang dari pasar seraya menekuk wajah dan murung. Sang suami pun mendekatinya seraya bertanya, "Apa yang terjadi, Adinda? Mengapa wajahmu sekejut itu?" Sang istri pun mengisahkan apa yang dialaminya. Katanya, dimanapun ia berada, selalu saja ada laki-laki yang menggodanya. Saat pergi belanja ke pasar, silaturahim, ataupun keperluan di tempat lainnya. Mendengar penuturan istrinya, Abu Nawas tak menjawab. Selepas memberikan perhatian secukupnya, Abu Nawas pun segera undur diri. Rupanya, Abu Nawas menemukan solusi untuk mengatasi laki-laki yang menggoda istrinya. Ia pun pergi ke pasar untuk membeli ubi-ubian dan bahan makanan lainnya. Usai berbelanja, Abu Nawas pun langsung mempersiapkan undangan sembari memasak hidangan. Ia mengundang semua laki-laki di kampungnya. Sebab yang mengundang adalah Abu Nawas dan di rumahnya ada sosok wanita yang cantik, laki-laki di kampungnya pun berbondong-bondong menghadiri undangan. Sesampainya di rumah Abu Nawas, dihidangkanlah makanan dari umbi-umbian yang telah diberi warna merah, hitam, coklat, putih, dan sebagainya. Tak perlu waktu lama, para tamu pun langsung menikmati hidangan dengan antusias. Mereka juga berhasrat menikmati makanan dengan warna yang berbeda. Ternyata dari banyak warna itu, rasanya sama saja. Hingga mereka pun saling berbisik, menanyakan rasa hidangan yang dimakan. Lama mereka berada di rumah itu, dan hidangan pun hampir habis. Salah satu di antara mereka memberanikan diri untuk bertanya kepada Abu Nawas. Abu Nawas, kami kan sudah lama di sini, namun kau tak menyampaikan apapun. Jadi, apa tujuanmu mengumpulkan kami?" Belum juga dijawab, ada orang lain yang menambahkan pertanyaan. "Terus, kenapa makanan yang kau hidangkan ini rasanya sama semua, padahal warnanya tuh beda-beda?" Setelah menghirup nafas sejenak, Abu Nawas pun angkat bicara. "Saudara-saudaraku, ketahuilah, aku mengundang kalian hanya untuk menikmati hidangan ini. Dan makan yang berwarna-warna yang kalian makan itu seperti istri-istri kita." Saat Abu Nawas berhenti, sebagian orang yang sering menggoda istri Abu Nawas pun mulai memahami maksud diundangnya mereka. Memang kita akui bentuk fisiknya itu beda-beda. Pungkasnya diiringi kepergian beberapa orang yang merasa tertipu. Tapi ya mereka kan sama-sama wanita, rasanya kan juga sama. Dan setelah kejadian itu, istri Abu Nawas pun kini tidak lagi diganggu oleh laki-laki lain. Kisah selanjutnya. Abu Nawas kembali menghadapi situasi yang sulit. Kali ini ia dituduh mencuri kuda kesayangan Baginda Raja. Bahkan beberapa menteri yang tidak suka padanya memanfaatkan kesempatan ini untuk memfitnah Abu Nawas.
Mereka mengaku telah melihatnya menyelinap ke kandang istana pada malam sebelum hilangnya kuda tersebut. Meski Abu Nawas membela diri dan mengatakan bahwa saat itu ia berada di ladangnya sendirian, Baginda Raja tidak percaya begitu saja karena Abu Nawas tidak memiliki saksi satupun. Sekarang bisakah kamu buktikan siapa yang melihatmu di ladang, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Maaf Paduka Yang Mulia, saya sendirian saat itu, jawab Abu Nawas. Lalu bagaimana aku bisa percaya jika tidak ada saksi, Abu Nawas? Ujar Baginda Raja dengan serius. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun hanya bisa pasrah, wajahnya tertunduk lesu. Meski Baginda Raja sebenarnya tahu bahwa Abu Nawas tidak bersalah, ia sengaja menguji kecerdikan Abu Nawas untuk melihat apakah ia bisa lolos dari hukuman yang akan diberikannya. Atas kejahatan yang kamu lakukan, aku akan menghukummu, Abu Nawas. Ada dua pilihan. Kamu diusir dari negeri ini selama-lamanya, atau kamu dihukum mati. Pilih yang mana? Tanya Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam, memutar otak, mencoba mencari cara agar bisa terhindar dari kedua hukuman tersebut. Tak lama kemudian ia pun menemukan ide yang cemerlang. Paduka Yang Mulia, kalau memang itu menjadi keputusan Paduka, saya terima. Dan saya memilih diusir dari negeri ini selama-lamanya, Paduka. Tapi izinkan saya menentukan sendiri harinya, kata Abu Nawas. Oh, tidak bisa Abu Nawas. Kalau kamu yang menentukan, bisa saja hukumanmu menjadi bulan depan, tahun depan, atau bahkan bertahun-tahun lagi, balas Baginda Raja dengan tegas. Maaf Paduka Yang Mulia, jangan keliru. Jika bulan depan berarti saya menentukan bulan, begitu pula dengan tahun depan berarti saya menentukan tahun. Yang saya katakan adalah menentukan hari, Paduka, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun berpikir, hari kan hanya ada 7. Paling lambat hukuman itu akan terjadi dalam seminggu. Akhirnya Baginda Raja pun mengabulkan permintaan Abu Nawas itu. Baiklah Abu Nawas, hari apa yang kau pilih? Tanya Baginda Raja. Saya akan menjawabnya besok, Paduka. Dan sebelumnya izinkan saya berpamitan dengan istri dan anak-anak saya dulu, Paduka, terang Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas pun kembali ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Sudahkah kau menentukan harinya? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka Yang Mulia, jawab Abu Nawas. Bagus, hari apa kamu akan meninggalkan Baghdad untuk selama-lamanya? Tanya Baginda Raja lagi. Saya akan pergi sehari setelah saya meninggal, Paduka, jawab Abu Nawas dengan tenang. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja pun langsung tertawa terbahak-bahak. Jadi aku harus mengusir jenazahmu, Abu Nawas? Ya benar Paduka Yang Mulia. Dan yang namanya diusir ya harus berjalan sendiri, jawab Abu Nawas dengan cerdik. Abu Nawas, mana ada jenazah bisa berjalan sendiri, kata Baginda Raja sambil terus tertawa. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas sekali lagi berhasil lolos dari hukuman. Bahkan karena telah berhasil menghibur Baginda Raja, ia diberi hadiah sejumlah pundi-pundi uang.